Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku yang hebat. Kali ini kita bahas kembali bab 4, perbandingan. Kita bahas perbandingan senilai. Pada pembahasan kali ini, kita akan memahami apa itu perbandingan senilai dan bagaimana cara menggambarnya. Aku suka matematika, aku suka matematika, matematika amat berguna, membantu di segala ilmu. Nah, setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan konsep perbandingan senilai, dapat menggambar grafik dari suatu fungsi yang menyatakan perbandingan senilai, serta dapat menentukan nilai perbandingan senilai. Anak-anak, contoh yang pertama, seorang berjalan kaki berkunjung ke rumah neneknya yang berjarak 2 km dari rumahnya. Nah, lengkapi tabel berikut ini. Ini waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit, jaraknya adalah satuannya meter. Karena 2 km berarti menjadi nanti maksimal adalah 2000 meter. Setelah berjalan 10 menit, jarak yang ditempuh 200. Setelah berjalan 20 menit, jarak yang ditempuh 400. Berarti setelah berjalan 30 menit, jarak yang ditempuh 600. Setelah berjalan 40 menit, jarak yang ditempuh 800. Setelah berjalan 50 menit, jarak yang ditempuh 1000 meter. Dan seterusnya. Kemudian setelah 100 menit, jarak yang ditempuh adalah 2000 meter atau 2 kilometer. Nah, sekarang kita lihat pada waktunya. Dari 20 menit, dari 10 menit ke 20 menit, waktunya bertambah. Kemudian jaraknya dari 200 ke 400, waktunya juga bertambah. Dari 20 menit ke 30 menit, waktunya bertambah. Dari 400 ke 600, waktunya bertambah. Dari 30 ke 40, waktunya bertambah. Dari 600 ke 800, jaraknya juga bertambah. Dari 40 ke 5 waktunya bertambah. Dari 800 ke 1000, jaraknya bertambah. Demikian seterusnya. Nah, sampai nanti menempuh jarak 2 km atau 2000 meter. Nah, perbandingan antara waktu dan jarak semacam ini disebut perbandingan senilai. Jadi kalau waktunya bertambah, jaraknya bertambah. Otomatis jika waktunya berkurang, jaraknya juga berkurang. Nah, apa toh sebenarnya perbandingan senilai itu? Nah, perbandingan senilai adalah upaya membandingkan dua buah objek atau lebih dengan besar salah satu nilai variabel yang bertambah, maka variabel lain menjadi bertambah pula. Jadi, besar salah satu nilai variabel bertambah, maka variabel lain bertambah juga. Sekarang buatlah grafik perbandingan senilai di atas. Nah, untuk menggambar grafik, kita mengikuti aturan bagaimana cara membuat grafik kartesius. Pertama, buatlah tabel perbandingan dengan rentang tertentu. Tadi sudah saya buat rentang ya, 10 menit, 20 menit, dan seterusnya. Nanti gambar kita biar mudah. Kemudian tadi lengkapi tabel. Tabelnya sudah kita lengkapi di atas. Nah, kemudian tulis titik koordinat. Titik koordinat terdiri dari absis dan ordinat. Absis itu diambil dari sumbu mendatar, ordinat diambil dari sumbu vertikal. Setelah diperoleh titik koordinat itu dimasukkan ke grafik. Setelah dimasukkan ke grafik, titik-titiknya dihubungkan. Sehingga terbuatlah grafik kartesius. Untuk A dan B sudah kita kerjakan di atas.
maka kita tinggal menuliskan titik koordinatnya. Waktunya 10 menit, jarak tempuhnya 200, 20 menit, jarak tempuhnya 400, 30 menit 600, dan seterusnya sampai 100 menit, jarak tempuhnya 2000 meter. Nah, setelah itu kita buat bidang kartesius, hati-hati skalanya harus benar. Nah, ini 10, 20, 30, dan seterusnya panjangnya sama. Kemudian yang jarak vertikal ini merupakan garis vertikal ini merupakan jarak satuannya meter, horizontal menyatakan waktu. Kemudian kita masukkan titik koordinat ke bidang kartesius 10,200, 20,400, 30,600, 40,800, 50.000, dan seterusnya sampai 102.000. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan. Nah, sehingga terbentuk garis lurus semacam ini. Ini adalah hubungan antara waktu dengan jarak, disebut sebagai perbandingan senilai. Sekarang kalau kita balik, perhatikan grafik hubungan antara jarak tempuh dengan pertamax. Satuannya liter yang dibutuhkan berikut ini. Pertanyaannya, termasuk jenis perbandingan apakah gambar di samping? Nah, setelah kita melihat gambar yang pertama tadi, maka kita lihat gambarnya. Gambarnya mirip dengan yang gambar pertama ya. Tadi menyatakan hubungan merupakan hubungan jarak dengan waktu. Kalau ini menyatakan hubungan antara pertamax dengan jarak. Ini termasuk perbandingan senilai. Berapa liter pertamax yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 108? Jadi dari 108 ini kita tarik garis lurus sejajar dengan sumbu. Sumbu mendatar, kemudian berhenti di sini ya, berhenti setelah menyentuh kurva, kemudian kita jalankan lagi ke bawah. Nah, ini ternyata hasilnya adalah 9, sehingga membutuhkan bensin jarak 108 km, butuh bensin 9 liter. Kemudian yang C, jika pertamax yang tersedia di tangki 20 liter, jarak yang akan ditempuh 200 km, berapakah minimal pertamax yang harus dibeli untuk perjalanan pulang balik agar tidak kehabisan BBM di tengah jalan? Kita lihat 12 km butuh bensin 1 liter. Hati-hati. Di sini jarak tempuhnya 200 km karena pulang balik berarti jarak tempuhnya adalah 400 km. Nah, 400 km ini butuh bensin berapa liter? Butuhnya adalah 400 dibagi 12 kali 1. Hasilnya adalah 33,3 liter. Nah, ini kita bulatkan saja ke atas menjadi 34 liter. Jadi butuh 34 liter. Karena di mobil ini stoknya ada 20 liter, maka kita minimal membeli bensin 14 liter. Buah nangka manis dan lezat, lebih lezat buah alpukat. Selamat belajar anak yang hebat, tuntut ilmu sepanjang hayat. Demikian penyajian materi dari kami. Apabila belum paham, putar kembali video pembelajaran. Waridawal inayah, wabillahi taufiq walhidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.